Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasan Alwi dari 11 MIPA 7 akan menjelaskan tentang proses mendengar. Pendengaran adalah salah satu indera manusia yang digunakan untuk berkomunikasi dan memberi peringatan kepada tubuh. Proses pendengaran terjadi ketika telinga menerima suatu getaran yang disebut suara. Proses ini disebut dengan proses mendengar. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses mendengar itu terjadi. Yang pertama adalah bagian-bagian telinga dan fungsinya dalam proses mendengar. Yang pertama ada telinga luar. Telinga luar terdiri atas daun telinga dan saluran telinga. Dalam proses mendengar, telinga bagian luar bertugas mengirimkan suara ke membran timpani atau gendang telinga. Daun telinga yang disebut juga dengan pina terbuat dari tulang lawan yang dilapisi kulit. Pina mengumpulkan suara dan menyalurkannya ke saluran telinga. Sementara itu, saluran telinga memiliki panjang sekitar 4 cm dan terdiri atas bagian luar dan dalam. Bagian luarnya dilapisi dengan kulit berbulu yang mengandung kelenjar untuk membentuk kotoran telinga. Rambut tumbuh di bagian luar saluran telinga dan berfungsi sebagai pelindung dan disinfektan. Yang kedua ada telinga tengah. Telinga tengah adalah ruang berisi udara yang terhubung ke bagian belakang hidung melalui tabung tipis dan panjang yang disebut dengan eustachius. Ruang telinga tengah menampung 3 tulang yang bertugas menyalurkan suara dari membran timpani ke dalam telinga. Tulang tersebut bernama malleus, incus, dan stapes. Dinding luar telinga tengah adalah membran timpani, sedangkan dinding bagian dalam adalah koklea atau rumah siput. Batas atas telinga tengah membentuk tulang di bawah lobus tengah otak. Sementara itu, dasar telinga tengah menutupi pangkal dari vena besar yang mengalirkan darah dari kepala. Yang ketiga ada telinga dalam. Telinga dalam adalah ruang yang terdiri atas labirin bertulang dan labirin membran satu di dalam satu yang lain. Labirin bertulang memiliki rongga yang diisi dengan kanal berbentuk lingkaran yang bertugas untuk fungsi keseimbangan. Bagian-bagian telinga yang telah disebutkan di atas saling berkaitan satu sama lain. Bagian-bagian tersebut berpadu dalam melakukan proses mendengar, sehingga Anda dapat memahami bunyi atau suara. Bagaimana proses urutan mendengar? Proses mendengar adalah proses mengubah getaran suara dari lingkungan luar menjadi potensi aksi. Benda yang bergetar menghasilkan suara, kemudian getaran ini memberikan tekanan ke udara yang lebih dikenal sebagai gelombang suara. Telinga memiliki kemampuan untuk membedakan karakteristik suara yang berbeda seperti nada, kenyaringan yang mengacu pada frekuensi gelombang suara, dan persepsi intensitas suara. Pengukuran frekuensi suara diukur dalam hertz. Telinga manusia dapat mendeteksi frekuensi dari 1000 sampai 4000 Hz. Sementara itu, telinga bayi dapat mendengar frekuensi dalam kisaran antara 20 sampai 20.000 Hz. Intensitas suara diukur dalam desibel. Kisaran pendengaran manusia dapat skala desibel dari 0 sampai 13 desibel. Semua sifat yang disebutkan harus mengalami proses untuk masuk ke sistem pusat. Dikutip dari National Institute of Deafness and Other Communication Disorder, berikut adalah urutan proses mendengar yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, gelombang suara memasuki telinga keluar dan berjalan melalui relung sempit yang disebut saluran telinga yang mengarah ke gendang telinga. Kedua, gendang telinga bergetar dari gelombang suara yang masuk dan mengirimkan getaran ini ke ketiga tulang kecil di telinga tengah. Tulang di telinga tengah memperkuat atau meningkatkan getaran suara dan mengirimnya ke koklea. Setelah getaran menyebabkan cairan di dalam koklea bergetar, gelombang suara berjalan di sepanjang membran basilar. Sel-sel rambut, yaitu sel sensorik yang berada di atas membran basilar, mengendalikan gelombang suara. Sel-sel rambut di dekat ujung lebar koklea kemudian mendeteksi suara bernada tinggi, sedangkan yang lebih dekat ke tengah mendeteksi suara bernada rendah. Saat sel-sel rambut bergerak, komponen seperti rambut yang sangat kecil atau biasa dikenal dengan stereocilia yang bertengger di atas sel-sel rambut menabrak struktur dan lengkungan di atasnya. Ini menyebabkan stereocilia terbuka. Kemudian, bahan kimia masuk ke dalam sel dan menciptakan sinyal listrik. Saraf pendengaran kemudian membawa sinyal ini ke saraf pusat atau otak dan mengubahnya menjadi suara yang kita kenal dan pahami. Selain telinga, kita juga mendengar dengan otak yang berhubungan dengan proses mendengar. Fungsi otak yang berhubungan dengan proses mendengar ada 4. Yang pertama, memblokir suara yang tidak diinginkan. Kemampuan otak yang satu inilah yang membuat kita mampu mendengar dan melakukan komunikasi dengan jelas di ruangan ramai dan berisik.
Ini disebut juga dengan efek pesta koktail atau cocktail party effect. Seiring bertambahnya usia, kemampuan Anda dalam mendengar di ruangan yang ramai akan semakin berkurang. Kemampuan tersebut akan bertambah buruk ketika Anda mengalami gangguan pendengaran atau penyakit telinga yang mempengaruhi pendengaran. Kedua, menentukan lokasi sumber suara. Setelah proses mendengar yang berlangsung, otak dapat membuat Anda menentukan sumber suara dengan cukup akurat. Misalnya, kita tahu dari mana arah suara datang, kita tahu harus menoleh kemana untuk mencari pembicara, kita pun tahu di mana mencari pesawat terbang atau mungkin burung. Ada saraf khusus yang menangani hal ini di sistem saraf pusat. Yang ketiga, menentukan suara nyala dan mati. Indera pendengaran Anda memiliki fungsi peringatan untuk segala jenis sinyal. Ada sel otak yang hanya menanggapi permulaan suara, sedangkan sel otak lainnya hanya menanggapi perubahan suara menjadi tidak aktif. Misalnya, ketika seseorang menyalakan pendingin ruangan, Anda akan menyadarinya, begitu pula ketika alat pendingin tersebut dimatikan. Yang keempat, interaksi rangsangan suara dengan bagian otak lainnya. Rangsangan suara menghasilkan interaksi dengan bagian otak lain untuk memberikan respon yang sesuai. Itu sebabnya jika Anda mendengar alarm kebakaran, tubuh Anda akan secara otomatis bereaksi ke arah yang mengarah ke pelarian, jantung berdebar, dan kesiapan untuk segera bergerak. Contoh lainnya adalah seorang ibu yang lebih merasa waspada ketika mendengar bayinya menangis ketimbang orang lain. Suara tertentu dapat membangkitkan amarah, kesenangan, atau perasaan lainnya. Singkatnya, sensasi yang dihasilkan dari proses mendengar bercampur dengan mekanisme tubuh dan menjadi sebuah kesatuan. Sekian penjelasan dari saya tentang pendengaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.